Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Dini hari nih jam berapa nih? Jam 00 ya? Ya, jam 00.47, artinya jam 1 kurang 13 menit. Dini hari di Kota Hasa. Di samping saya sudah hadir namanya Mustafa. Assalamualaikum Pak Mustafa. Assalamualaikum. Nama lengkapnya siapa sih? Mustafa Abdul Aziz. Mustafa Abdul Aziz. Ya, kalau bisa suaranya dikencengin nggak apa-apa, biar terdengar jelas. Mustafa Abdul Aziz. Ya, alhamdulillah. Asalnya dari mana Pak Mustafa? Asalnya Malang. Malang, Jawa Timur. Malang melintang atau nasibnya Malang? Ya hampir Malang. Pak Mustafa ini udah lama ya tinggal di Saudi. Alhamdulillah. Berapa lama? Sekitar kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Tapi ada kepotongannya itu, Pak. Maksudnya kepotongannya gimana? Pernah mondok sih 5 bulan. Oh, jadi 5 tahun di Arab Saudi terpotong masa tinggal di pondok 5 bulan. Jeruji Besi. Iya. Di Hotel Prodio Arab Saudi. Pengalaman. Ya, tema kita pada malam hari ini atau tepatnya di dini hari ini adalah akan mengungkap kisah seorang PMI yang sudah saya kenalkan, namanya Pak Mustafa Abdul Aziz, asal dari Kota Malang, yang tadi sudah sempat dikenalkan, sudah 5 tahun di Arab Saudi, tepatnya di Kota Hasa, wilayah timur Arab Saudi. Tapi 5 tahun ini ternyata tidak mulus semuanya hidup bebas merdeka. Enggak. Terpotong 5 bulan ya, tinggal di jeruji besi atau di penjara. Di Bui. Nah, ini kita pengen tahu seluk-beluk dan pengalamannya ketika ada di penjara. Nanti saya akan tanya mulai dari sebabnya, kemudian pengalaman mengikuti di sidang nggak? Sempat di pengadilan nggak? Iya, pengadilan. Masuk pengadilan. Cuman pengadilannya beda sama yang lain. Beda dengan yang lain? Iya, kalau saya pengadilan itu mahkamahnya di dalam. Di dalam, di situ juga, di penjara itu. Bukan keluar. Ya, Oke, saya mulai dari ini dulu lah, dari kasus yang menjerat Pak Mustafa. Ini sebabnya kenapa kok tiba-tiba ada terkait dengan masalah hukum? Apa sebabnya? Sebenarnya kalau sebabnya cuman Pak. Saya itu apa ya? Kalau cara Saudinya itu Pak, musa'adah. Yani Musa'adah. Saya itu menolong. Menolong ketimpa tangga. Menolong PMI ya. PMI ya kan. Mau ke Bakala, ke toko. Ya. Balik lagi ke rumah saya dipegang. Sebenarnya kesalahpahaman itu. Nah, apa urusannya sampean bantu orang ke Bakala terus dipegang? Soalnya si PMI-nya ini. PMI warga kita ya? Ya, itu nggak punya identitas. Oke. Gitu. Semacam nggak punya izin tinggal, iqomah. Nggak punya iqomah. Terus hubungannya sama sampean nganter kan nolong, bagus itu baik. Iya. Terus apa yang disalahkan dari? Disalahkan karena saya ini bawa orang yang nggak punya iqomah itu. Membawa teman yang ke toko tapi tidak punya identitas itu juga nggak dibenarkan ya? Nggak dibenarkan. Ditangkap. Tapi apakah setiap orang yang ke Bakola diperiksa? Enggak, cuman ini anak ini kebetulan waktu itu memang ada polisi atau gimana kok bisa tertangkap? Iya, memang udah disiapkan di situ, polisi ada. Soalnya di situ, di tempat itu udah ada orangnya. Jadi ceritanya Pak Mustafa ini mau nolong teman, mau ke toko Bakola ya, iya. Beli sesuatu. Tapi ternyata ada polisi di situ. Ada polisi di situ. Apakah polisi itu langsung meriksa identitas yang datang di toko itu? Iya, soalnya si orangnya ini udah kemungkinan udah diincar. Oh. Cuma saya nggak tahu. Jadi apa namanya itu? WTO, bukan WTO, yang dicari itu DPO ya? Daftar. DPO. Apanya? P-nya apa? Pencarian orang. Atau buronan lah ya? Iya. Jadi orang ini buronan. Iya, termasuk buronan. Diincar ya. Nah, sampean tahu itu diincar polisi terus nganterin ke toko?
Saya kan nggak tahu masalahnya. Oh, nggak tahu masalahnya. Masalahnya nggak tahu itu kan saya tuh sering nolong orang itu nggak nanya ngerti latar iya nggak belakangnya. nanya latar belakang kamu ada masalah bukan orang nggak? PMI doang yang saya tolong kan, orang Saudi juga saya tolong. Itu laki-laki perempuan yang waktu diantar itu? Perempuan. Kebetulan Dia perempuan. kebetulan sudah diincer ya. sama Sebenarnya di polisi. situ juga sempat ada orang bilangin, awas di situ tuh pernah ada polisi. Tadi berapa jam kemudian sebelumnya itu kan. Cuma saya kan nggak tahu, nggak ngerti lah. nggak ngerti kalau masalah apa nggak masalah, nggak tahu. Dan niatnya memang menolong aja. Niatnya menolong aja. Terus ketika diperiksa ternyata nggak ada igoma. dia nggak ada igoma, sampean dianggap apa? Membantu orang yang melanggar aturan. Iya. Dianggap bekerja sama berarti jangkirannya ya. Dianggap saya itu anak ini dipekerjakan sama saya gitu. Oh, jadi ada tuduhan ke sampean yang bawa temen yang bantu Iya. ke toko itu. Polisi nganggap sampean ini kalau dibilang bahasanya itu apa, bahasa kerennya mas'ul ya. Jadi dianggap sampean itu mempekerjakan dia. Iya. Kemudian digeret sampean ke polisi, kantor polisi. Polisi. Ketika itu juga. Iya, kebetulan Malam di atau polisi siang itu, kebetulan di polisi, makanya kita itu sebagai PMI, apalagi supir ya, memang harus hati-hati lah. Soalnya masalah kecil aja di sini dibesar-besaran. Nah, gitu. Soalnya ya. waktu di Tauge, waktu di interview Di saya itu kan, interview saya memang Diinterogasi nggak, ya? iya, interogasi saya memang ngaku, Ngakunya apa? nggak tahu masalah, nggak ngerti nggak masalah ini, iya kata saya. Sampean cuma berhubungan Malah ngebantu. malah orang sininya kan ngomong ke pihak berwajib itu kan ngomongnya, ini kamu jalan sama anak ini jam 6 sampai jam 9 malam. Loh, Yang ngomong itu polisi. Oh, sampean dituduh ya seperti wajib, itu. iya. Terus saya jawabnya jujur aja kan, saya gimana saya jam 6 sama anak ini. Saya jam 4, jam 5, Masih 45 ada di Kobar. Oh, masih Gimana kerja saya gitu ya? Iya. Oh, artinya Kekuatan saya di situ. jadi ada tuduhan dari pihak yang berwenang bahwa sampean memekerjakan orang yang sampean antar ke toko, padahal bantu untuk beli sesuatu aja. Iya, saya itu. Dan apesnya dia memang nggak ada igoma. Nggak ada igoma. Sampean nggak tahu ada masalah apa dia dengan polisi. Nah, ini pesan bagus ya buat PMI ya. Kita kalau mau bawa temen, dilihat dulu igomanya ada nggak. Nggak semua temen yang kita bantu ternyata bisa membahagiakan kita. Sebenarnya sih bukannya saya itu bukan mempersoalkan ya. Iya. Bukan masalah itu ngasih tahu yang enggak Iya. gitu. Soalnya ya memang benar ya, hati-hati. Cuma yang dipermasalahkan itu sebenarnya bukan masalah nggak punya igoma, Pak. Ini dia. Kerjanya. Poinnya ini. Itu. Apa itu? Yang menjadi Kerjanya. pekerjaan dia si perempuan itu. Iya. Boleh tahu nggak apa pekerjaannya? Ya gitulah. Apa itu? Menjual daging mentah. Ya semacam itu. Jualan daging mentah ya? Ya akhirnya saya dituduh mucikari kan. Akhirnya. Oke, paham. Jadi ini sebenarnya kepada lebih kasus akhlaki ya. Itu. Terus berarti tuduhannya serius ini kalau dituduh sebagai penadah atau penampung ya? Nah, soalnya kan dia di dalam mobil gitu loh. Kenanya itu di dalam mobil. Kalau kenanya itu di luar mobil, Berarti nggak ke bawah saya. Ini sebenarnya jujur aja. Sampean sebenarnya tahu nggak dia itu memang pekerjaannya seperti itu? nggak tahu. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi niatnya ingin ngebantu aja Iya. ke toko. Ke toko. Soalnya bukan satu orang, dua orang. Dan itu biasa sampai. Bukan orang sini, bukan orang kita ya, orang Saudi, orang mana. Sedangkan saya dulu pernah kan, Muhammad bisa antar nggak saya ke Bakala? Ya saya antar. Oh iya. Saya niat hati saya tuh sebenarnya kan nggak ada jeleknya membantu orang gitu loh. Toh saya tuh nggak minta pamrih, imbalan nggak minta saya. Oke, berarti waktu ditangkap dengan tuduhan dianggap sebagai bahasa kita apa? Mucikari ya. Dianggap sebagai penampung perempuan untuk bekerja di bidang yang apa sih bahasa lembutnya? Jualan apa tuh? Jualan apem ya? Prostitusi. Itu dianggap sampean sebagai maklarnya atau sebagai gitu. mucikarinya. Berarti sampean diinterogasi waktu waktu ditanya-tanya sama polisi, kan pakai bahasa Arab. Ada penerjemahnya nggak? Ada yang membantu nggak?
Waktu di Kapolseknya nggak ada, sendirian saya. Waktu di mahkamah yang ada. Oke. Di mahkamah sama niabah ada. Ada yang membantu menerjemahkan. Ya orang kita juga. Ya. Dari utusan KBRI? Siapa? Wakil. Ya, waktu itu siapa? Kenal nggak orangnya? Pasti kan satu kota tinggalnya orangnya yang menerjemahkan itu. Iya, sah-sah juga. Siapa namanya kenal? Yang nerjemahin itu? Yang bantu terjemahin mahkamah? Oh, ada di sini orangnya? Iya. Disorot dong kameranya, yang mana nih orangnya? Kebetulan di sini, teman baik saya, teman-teman. Itu memang ditunjuk dari KBRI ya, wakil KBRI. Iya, ya? memang. Oke. Yang ditunjuk. Oh enggak, bukan wakil KBRI ya. Tapi memang inisiatif dari siapa ini? Yang mengutus Safara. Oh, niabah. Dari niabah niabah mencari orang yang membantu untuk menerjemahkan. Tapi sampean nggak bisa ya kalau langsung bisa. Tapi bisa, cuman kan lebih baiknya memang. Harus ada gitu, harus iya. Lebih baik. Sampean di integrasinya banyak pertanyaan berarti. Susah-susah nggak pertanyaannya atau langsung menjurus? Itu saya pertanyaan sama gitu. Tapi itu menjurus. Cuman gini istilahnya, kamu kenapa ke rumah situ kan gitu. Oh. Saya ke rumah situ niatnya mau jual kulkas. Sebentar, tadi sampean katanya nganter ke toko. Iya. Sekarang jual kulkas. Udah gini, maksudnya itu kronologisnya dulu, oke ceritain. Gimana? Gini, kronologisnya gini ceritanya. Saya dia yang di rumah itu kan mau beli kulkas itu. Iya. Waktu saya ke sana, orangnya nggak ada. Di depan pintu ada orang itu. Mau minta antar ke Bagala, saya antar ke Bagala. Kronologinya gitu sebenarnya, Pak. Saya lanjutkan lagi ya. Tadi saya ingin nanya kronologisnya itu seperti apa sih? Kok bisa sampai dianggap sebagai orang yang menampung pekerja wanita dalam dunia prostitusi? Iya, sebenarnya kronologinya dari pertama di sini, Pak. Saya tujuan ke sana itu sebenarnya mau udah istifa itu udah dari kemarin mau jual kulkas itu baru saya itu sebenarnya. Waktu ke sana orangnya nggak ada orang itu, ada si orang ini perempuan ini, gitu loh. Nah, minta tolong antar ke toko, saya antar toko, saya kepegang. Dan tujuan saya itu di situ, saya itu apa namanya antar anak ini dari jam 6 sampai jam 9.30 malam. Sedangkan saya sendiri jam 5.45 ada di Kobar. Tuduhannya sampai dari jam 6 sampai jam 9.30. Jalan sama anak ini. Padahal saya jam 5.45 ada di Kobar. Masa 20 menit nyampe ke sini? Enggak. Baik, waktu di Niaba Ama atau Kejaksaan ya, penuntut umum. Iya. Sampai divonis apa akhirnya? Bersalah atau tidak ada bukti? Atau gimana waktu kalau di Niaba nggak mufonis, Pak. Oh iya, benar. Kalau di Niaba cuman interogasi gitu doang. Jadi interogasi pertama di Kapolsek itu waraganya kan ditulis ya kan, ada itu dibawa ke benar. ke Niaba. Nanti di sana diinterogasi lagi, didalami gitu. lagi. Cuma kalau di Kapolsek bedanya nggak ada penerjemah. Oh iya. Kalau di Niaba ada. Baru dipanggil penerjemah. Oke, setelah proses Niaba Amah sampai boleh pulang nggak? Pulang kemana? Ke rumah? Nggak boleh. Ya balik lagi. Iya, ditahan. Di mana ditahannya? Di kantor penjara sini. Penjara langsung? Iya, bukan di kantor polisi? Bukan, di kantor polisi dulu, di Kapolsek. Menginapnya di mana? Kapolsek 10 hari di Kapolsek. Oh, berarti di kantor polisi ada di situ ada ini ya, ruang tahanan. Ruang tahannya ada. 10 hari di situ? 10 hari. Betah nggak? Ya namanya dikurung. Tapi katanya penjara di Saudi enak. Masih mending di penjara loh, Pak. Sebentar. 10 hari di Kapolsek ya. Bukan Kapolsek, Polsek atau polisi sektor atau kalau di sini Omdah. Ya, Omdah Al-Hasa ya. Itu 10 hari di situ. Itu masa menunggu sidang ya?
Iya. Sebelum sidang kan? Sebelum sidang. 10 hari itu sebelum. Enak gak suasananya gimana? Makannya bersih terus ya? Apa kalau makan sih ya saya bukan mengunjung. Iya, bukan memuji ya? Memuji hukum Saudi. Iya. Cuman kata saya tuh saya belum pernah di penjara memang. Cuman baru sini nih. Iya. Gak ada kayaknya penjara kayak di Saudi. Nggak ada itu enaknya atau nggak enak? Enaknya. Oh enak berarti di penjara di Polsek itu. Iya. Bukan mau di penjara lagi nggak loh. Cuman saya rasakan tuh enak di sini. Enaknya apa? Apa karena banyak orang atau makanannya melimpah atau tidurnya pakai spring bed yang double gitu? Enggak, kalau tidur sewajarnya. Kalau tidur. Cuman dari segi pelayanan. Seperti apa namanya? Kayak penempatan ya, pelayanan. Itu bagus. Seruangan berapa orang? Seruangan saya itu kalau sejenah itu seruangan itu sejen wahid gitu satu kamar. Enggak, sejen yang di jenah talatah. Saya itu kan jenah 3. Oh, jenayah. Iya, jenayah 3. Itu ya hampir 100 lebih lah. Satu ruangan? Iya. Gede berarti? Gede. Satu kamar aja. Kamar saya itu aja memuat 25 orang. Jadi ruangannya besar ya? Besar. Pakai ranjang susun? Ranjang susun, ada yang di bawah. Iya. Makanya saya ngomong pesantren. Terus pelayanannya apa yang enak katanya? Yang pelayannya itu dari segi makan ya. Dikasih gratis? Memang gratis semua. Oh nggak ada. Oh ya penjara sih. Mana ada penjara bayar? Orang bayar. Gratis aja nggak mau, apalagi suruh bayar. Dari futur ya kan. Makan pagi. Siang, makan pagi. Itu ada. Diantarin atau ke kantin? Diantar. Diantar. Pak. Yang antar siapa? Sipir-sipir penjara? Polisi atau pekerja? Pekerja. Orang anak penjara juga. Iya. Terus makan siangnya diantar lagi? Iya, semuanya diantar ke dalam. Malam juga? Apa? Kapsa? Malam enggak. Kalau makan siangnya nasi pasti. Tapi kan sehari itu ayam. Ganti-ganti? Sehari. Dapat susu nggak? Laban? Ada susu laban. Rob apa itu namanya itu? Iwan Subadi itu ada. Semuanya asir. Semuanya ada. Jadi standar ya? Standar. Kalau diuangkan kira-kira sehari ya makan di penjara itu berapa real kalau kita makan? Orang satu? Iya. Per orang? Ya lebih lah dari 100 mungkin. Enggak, maksudnya kalau sampean bayar makan di penjara sehari itu bisa sampai berapa real kita beli di luar? Sampai 50 real per hari biaya makan yang di penjara itu kalau dihitung secara... Kalau dihitung nih ya, makan kita rubuk aja berapa? Oh, rubuh itu ayam seperempat. Setengah-tengah itu, seperempat itu. Seperempat satu orang. Itu 12. Oh, itu siang ya? Iya, sama air, sama asir ya kan? Ya 50-an lah. Per hari 50 real. Iya, dan lebih itu lah 60-an. Ya, Masya Allah. Kalau di penjara itu nggak bayar ya, semuanya disediakan bebas gratis. Itu. Bebas. Setiap hari. Bisa nambah? Bisa. Oh, bisa juga? Bisa. Oh, keren kan ya? Sampai kebuang-kebuang nasi. Nasi itu sampai kebuang-kebuang kan sangat gede itu kan. Iya. Tapi kalau bawa HP terus nonton TV, hiburannya kalau TV apa? Ada. TV ada. HP boleh nggak? HP nggak boleh. Hiburannya apa? Ada gym nggak? Ada apa? Olahraga. Tempat olahraga ada. Ada juga. Ada. Itu di kantor polisi ada penjara. Kesempatan. Itu belum penjara loh. Itu masih ruang tahanan polisi. Loh, ruang tahanan nggak ada apa-apa. Yang ada di penjara. Oh, sebentar, kita belum mau penjara ya. Ini masih ruang tahanan polisi. Oh, ya. Kalau polisi ruangan aja ya. Ruangan aja, nggak ada apa-apa. Tapi makan tadi. Kalau makan, ya ada memang. Seperti tadi itu seperti ya. Iya. Cuma nggak terlalu penuh kayak di penjara itu juga. Yang tadi ada satu ruangan itu juga. Berapa orang di ruang polisi tahanan itu? Di penjara. 100 tadi enggak yang tahanan dulu nih. Oh, kalau yang tahanan nggak muat, Pak. Nah, jadi kita dulu penjara nanti dulu. Ini kita ngomong di ruang tahanan polisi. Kalau di tahanan polisi paling muat ya. Paling muat 30 orang lah. 30 orangan. Tapi fasilitas makan sama kayak penjara gitu. Iya, cuman beda. Itu kalau di kantor polisinya itu pakai foam. Oh, box-boxan gitu ya. Kotak-kotak nasi kotak lah. Oke. 10 hari di situ suasana gitu, tapi nggak kemana-mana ya, tinggal aja di situ. Iya, di situ. HP nggak ada. Nggak ada. Merenung terus, banyak zikir berarti sampean nih. Masya Allah. Mendingan di penjaranya. Oke, 10 hari di situ terus masuk mahkamah ya? Enggak, belum. 10 hari itu udah. Setelah 10 hari kemana? Langsung taruh ke anu.
Ke penjara langsung? Penjara, ya. Loh, nggak di mahkamah, nggak diadili Nggak, dulu? mahkamahnya nanti di situ. Waktu di penjara, Loh, di penjara 20 hari saya itu baru ke mahkamah. emang ada pengadilan di dalam penjara itu? Ada. Oh. Kalau lihat kasusnya, kalau kasusnya itu apa namanya? Berat keluar, di luar. Oh, sampai dianggap ringan ya? Ya, di dalam saya itu. Pengadilannya dalam penjara. Ada ruangan untuk penjara untuk pengadilan. Yang pengadilan yang mengadili siapa? Hakimnya? Mutawa. Mutawa. Syekh jenggotan itu. Iya. Ada pakai top atau pakai baju Pakai top. Pakai top ya, pakai itu kan apa yang hitam itu. Oh, bis. Namanya bis yang buat imam itu. Itu. Bener nggak? Saya pernah dengar nih Pak Dudung, Pak Junaid ini kebetulan ada di belakang layar nih. Katanya ini dengerin dulu aja ya, benar atau enggak nanti dinilai aja. Jadi kalau ada yang diadilin di pengadilan di sini, syekhnya kan jenggotannya. Terus ditanya, kamu bener nggak begini? Dia sambil ini megang jenggot. Kalau jenggotnya ada yang rambutnya ada yang jatuh 1, 2, 3 jatuhnya 3 tahun. Nggak bener kan gitu ya? Itu bercandaan ya? Enggak lah, enggak. Nah, sampean gimana waktu diadili? Kalau saya itu monitor, Pak. Di monitor maksudnya gimana? Televisi. Oh, nggak langsung. Jadi nggak berhadapan sama orangnya. Emang waktu itu corona masih? Bukan, memang di penjara sini. Kalau kasusnya cuman Seperti sampean gitu? Iya, nggak langsung ketemu sama hakimnya? Nggak ketemu. Jadi Sama nggak ada pengacara juga? Nggak ada. Cuman saya dipertemukan sama si perempuan. Yang 6 orang itu. Terus 6 orang tadi yang diantar ke Bakalah itu? Bukan 1 orang yang kebetulan waktu itu kan. Oh, ada juga 6 orang yang sebagai mungkin yang dikonfirmasi waktu ya? itu juga. Dikonfirmasi supaya memastikan posisi sampean itu apa gitu. Iya. Nah, itu. berarti nggak langsung ketemu sama hakim ya? Mau kayak televisi gini. Oh gitu. Jadi sampean lihat layar, hakimnya ada muncil di layar TV Iya. itu. Ditanya apa sama hakimnya? Ditanya, kamu bener ini. Enggak, saya gitu kan. Enggak. Terus gair sohai semua. pertanyaan yang berapa pertanyaan itu? Ada banyak gak? Enggak, cuman ditanya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan aja. Terus abis itu langsung vonis. Vonis. Nah, vonisnya waktu itu apa sampean terima? Vonisnya dikira saya itu bohong kan. Tapi kata saya salah. tuh mungkin gertakan lah itu. Iya, dianggap salah berarti ya. 8 tahun, kena vonis 8 tahun saya. Yang benar loh. Iya, 8 tahun. Teman saya 15 tahun. Siapa itu? Ya Juprianto itu, Jibril itu. Ada temen, ini sampean kok ada temennya yang di sidang juga? Iya kan, nggak sempat kan masholnya rumah itu, yang punya masholnya rumah itu. Jadi ada Kena juga. yang ditangkap itu bukan sampean aja ya? Bukan. Ada yang lainnya? Iya. Tapi tadi dia divonis 8 tahun, tapi ternyata cuma 5 bulan keluarnya. 5 bulan keluar, alhamdulillah. Sebabnya semuanya dari Allah tuh. Ya kebuka lah mungkin. Waktu sidang pertama itu kena vonis 8 tahun kan. Terus dianjurkan sawi mu'arodoh sama terjemahnya itu kamu sawi banding. Pengajuan banding. Ulang ya. Saat itu saya buat banding kan. Alhamdulillah di dalam itu ada teman baik namanya Pak orang Indonesia, orang Saudi, dia ngebantu, baik-baik itu ngebantu gitu loh. Kalau saya sawi Maroto, saya banding, saya nulis tulis, diajukan, terus diajukan. Saya juga ngomong ke anak itu, ke perempuan itu, tolong kamu naik banding juga di situ cantumin kalau saya itu nggak ada hubungan sama kamu, saya gitu, cuma nolong gitu. Akhirnya waktu itu sidang kedua kan dari mahkamah besar, dari mahkamah Demam langsung. Jadi kalau di kita itu mulai pengadilan negeri naik ke pusat. Apa namanya? Tahapan di negara kita itu pengadilan negeri ya, terus ke atasnya apa pengadilan daerah itu? MK paling tinggi, nanti MK itu Jaksa Agung. Iya itu. Di Demam? Ya, tingkat gubernur, tingkat wilayah ini mah bukan pusat, masih wilayah. Jadi ada istisna, ada istinab, ada jarima, saya lupa itu. Ada tahapannya. Yang penting ketika sampean nggak sampai ketiga saya itu, cuma kedua. Di situ kebukti saya itu. Ya, artinya dari kota banding ke tingkat provinsi gitu. Ya, dibantu oleh Syekh itu Ahmad itu.
Nah, bukan si Ahmad, teman-teman penjara juga. Oh, orang penjara yang nulis, juga. Iya. Enggak, ini kenapa harus banding sampai nunggu 5 bulan? Enggak secepatnya banding ketika setelah divonis 8 tahun penjara? Ya, kan waktu itu dari mahkamah pertama itu saya itu duduk di penjara itu selama mungkin 2 bulan setengah baru divonis 8 tahun itu. Oh, jadi proses sidang pertamanya. Proses sidang pertama itu sambil nunggu di penjara 2,5 bulan. 2 bulan setengah juga ya. 30 Tapi bulan. Ya, tapi di penjaranya nyaman ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Dengan tadi yang diceritakan, makannya enak, ranjangnya ada. Makanya Terus kalau di penjara ada fasilitas olahraga ya? ada kalau di penjara yang gede ini iya. ada. Ya. Itu bisa kita gunakan fasilitas olahraganya setiap hari atau gimana? Tergantung orang, setiap hari bisa. Iya. Ada lapangan, ada gym gitu? Ada. Ada lapangan bola? Ada. Renang? Kalau renang nggak ada, nggak boleh. Kalau open basket, voli. Setiap hari boleh keluar main olahraga di situ? Boleh ya. Yang penting nggak keluar kemana-mana di situ. HP nggak boleh? Nggak boleh. TV ada ya? TV ada. Kalau makan nggak di kantin, dianterin? Dianterin. Kan sesahan-sahan itu udah. Oh, yang satu ini nampan itu? Iya. Di satu orang Ya, itu? satu kamar itu ada yang 5 tampan, ya kan? Ada yang Oh, makan jamaah gitu bareng-bareng gitu? bareng-bareng. Enak ya makannya? Makanya enak, Pak. Nggak balik lagi, sana mau nggak? Enggak lah. Cukup. Gratis, enak? Orang mana saja yang ada di sana? Nah, bagus pertanyaannya. Kalau itu ketemu siapa aja di sana? Di situ sempat Di penjara itu? Kalau saya sekamar sama si Siapa? Bram. Tahu Bram? Orang Indonesia juga. Dia sudah duluan masuk situ. Udah 2 tahun di situ. Hah? 2 tahun. 2 tahun. Dia kasus apa waktu itu? Kalau itu kasusnya, kalau itu kebukti, Mak. Narkoba. Bukan. Perempuan juga. Ada yang narkoba 2 Orang kita juga. orang kita. Jadi berapa orang ketemu orang Indonesia di Kalau penjara? laki-lakinya 2 itu siapa? Jalu sama si Hendra itu narkoba. Iya. Berapa orang orang Indonesia di sana? Ada 5 orang lebih? Enggak. Enggak. Ya kalau sama saya ya ada 5 orang. Kebanyakan warga mana yang di penjara situ? Banyak kan tuh orang sini. Orang Saudinya? Orang Saudi, Muda-muda? Pakistan, Hindi, itu yang banyak. Kelihatan muda-muda atau Mudah-mudahan ada yang tua. Kasusnya macam-macam. Ada yang Ada yang tua juga? Iya, ada yang umur udah 60. Orang sini? Orang sini. Tahu nggak apa itu kenapa? Pernah ngobrol nggak sama mereka? Itu kasusnya buat minuman. Oh, apa namanya itu? Ngoplos minuman. Ada juga ya? Gitu. Ada. Macam-macam, Pak. Ada. Gede ya penjaranya? Waduh, kalau penjaranya. Berapa? 1.000 santri ada situ? Waktu saya itu aja penuh. Kegiatannya apa selama di penjara? Bangun tidur? Sholat Saya subuh? alhamdulillah biar nggak pening pikiran kan. Biar nggak pening pikiran itu. Jadi aktivitas saya itu nggak olahraga, cuman kerja. Kerja apa? Nyuci baju. Di laundry ada sih. Di laundry. Digaji dong? Bukan di laundry ada, cuma saya nyuci tangan. Bayarin orang? Iya, ini dia saya mau nanya. Kan kerja dia, nyuci. Berarti dapat duit ya? Loh, kalau meskipun nggak kerja, dapat gaji. Kok bisa? Setiap orang di situ, setiap kepala, napi setiap yang di napi penjara, satu orang itu kalau nabi 150. 150 Kalau dikasih pendatang. uang. Iya. Siapa Jajan. yang ngasih itu? Buat jajan. Hukumah pemerintah sini. Per bulan. Per bulan 150 real. 150 Oh, per bulan. Per bulan. Kira setiap hari. Kalau setiap hari saya masuk. Enggak, astagfirullah. Satu bulan dikasih 150 real untuk jajan. Emang jajan apa? Dalam penjara kan nggak bisa. Kan ada tokonya. Oh, ada kantin. Ada kantin. Bukan kantin, toko. Kalau orang Saudi Yang dikasih berapa? kebetulan yang jaga toko tuh orang kita. Orang Indonesia. Di penjara juga dia. Iya. Tapi kalau yang kerja itu dikasih duit loh. Dikasih gaji itu. Yang mana? Yang kerja seperti jaga kantin, yang bantu-bantu Iya, sipir. gaji ya? ada gaji juga. Saya juga pernah dengar soalnya dari perempuan. Ada yang nyuci itu, bersih-bersih itu digaji juga. 600 sebulan itu. Masya Allah. Jadi sambil di Itu penjara. di luar gaji pemerintah loh itu. Ya bukan gaji, itu mah artinya apa namanya? Uang saku kayak yang normal aja. Ini artinya
uang subsidi lah, bantuan Yang untuk apa yang ya kayak suami yang 150. setiap napi itu Iya, uang bantuan buat biaya tinggal di situ. Kalau orang Saudi dapat berapa kira-kira? Kalau ajnabi 50. Kalau Saudi Orang 250, 250, 300. Beda ya, lebih banyak Beda, ya. ya. Lebih banyak daripada ajnabi. Situ tapi sebulan sekali ya. Nah, tapi kalau yang napinya itu ada istri, anak ditanggung pemerintah, anak sama istri. Orang Saudi. Orang Saudi. Kok tahu? Iya, memang cerita Orang-orang Saudi orang sini cerita. Saudinya iya. Jadi selama di penjara hidupnya anak istrinya ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah. Berapa juta ya? Kalau isi istrinya 2.500 per bulan. Oh gitu. Itu Anaknya 800. setara dengan gaji ini dong, sawagin. Sawak-sawak sopir-sopir kita dong. Iya. Oke, ini internetnya agak sedikit lemot nih, tapi mudah-mudahan direkam ya, bagus ya di situ ya. Nanti kita bisa download dari TikTok Kalau aja. ya aktivitas saya itu kerja di situ Pak, nyuci baju. Itu juga digaji juga? Digaji. Yang gaji siapa? Per baju tuh serial. Oke. Yang gaji ya kan orang Saudi, saya kan malas-malas nggak mau nyuci baju. Sesama napi, bukan dari penjaranya. Oh, jadi banyak ya pekerjaan napi juga di penjara itu. Kalau kita kerja di tukang bersih, nanti yang ngasih fee juga dari penjaranya. Iya. Terus kalau kita jaga kantin juga akan digaji juga. Berarti betah dong di penjara. Kalau masalah itu pikiran kata saya itu. Apa itu? Pikiran. Ya namanya orang punya keluarga kan. Gitu. Oh iya, nggak bebas ya. Nggak bebas. Jenuh juga ya sehari di situ terus. Kalau masalah Perut, makanan. kepribadian orang ya, tabiat itu orang penjara itu nyatanya di sini ya orangnya baik-baik. Orang yang di penjara baik-baik. Kalau baik-baik kenapa di penjara? Enggak, maksudnya Gimana? tabiatnya enggak lain yang waktu di luar. Oh, jadi ketika di penjara mereka ada bedanya. Orang Saudi kalau di luar kayak gitu. Tapi kalau di dalam baik-baiknya. Kayaknya tobat ya. Banyak yang tobat. Ya, mungkin jalannya semuanya dari Allah. Memang kita tuh harus hakul yakin kita tahu dari Allah. Benar. Jadi waktu di penjara ngelihat waktu saya kena vonis 8 tahun itu kan. Gimana itu perasaannya? Ya perasaan ya namanya pikir ya nggak bisa tidur nggak apa. Pikir cuma ya Allah, saya kok bisa kena sekian tahun. Saya apa katanya gitu. Jadi tiap malam saya anjurkan kan teman-teman juga, ayolah kita sadarkan diri kita lah buat itu. Salah saya itu pokoknya salah. Kalau nggak salah nggak mungkin saya itu di sini di penjara gitu. Iya. Tapi saya minta saya yang kekuasa itu kayak Allah itu kan, Allah itu masukkan saya ke sini biar saya itu tahu kesalahan saya apa kan. Gitu. Tapi sampean ini nggak punya keyakinan sampean salah atau benar? Sebenarnya sampean divonis itu salah atau benar sih? Kalau masalah itu keyakinan saya nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Makanya saya itu kan minta tolong ke siapa kalau kesalahan Allah. Gitu. Misalnya aku yakin saya itu kalau nggak tolong coba menghubungi pemerintah untuk cari pengacara. Enggak. Sempat KBRI itu Safara memang ke sana. Ngunjungin terus satu kali. Ada bantuan? Ya ngomong Pak Mustafa dituduh ini. Saya ngomong itu cuma tuduhan. Dari Safara ngasih bantuan hukum nggak? Enggak, cuma datang untuk menziarahi saja. Ya. Sampai nggak minta bantuan hukum untuk membela sampean? Enggak. Oke. Mungkin ada, tapi saya nggak minta. Nah, kenapa? Kan hak sampean untuk minta bantuan hukum. Cuman waktu itu kan dia ngasih tahu vonis kamu gini. Saya udah tahu, cuma saya gitu aja. Tapi alhamdulillah ya 5 bulan ada yang bantu untuk mengajukan banding. Pak Mustafa mau nyewa pengacara, sempat gitu. Oh, ditawari? Iya, ditawari. Bayar? Iya, bayar, pasti bayar. Cuma saya enggak, saya gitu. Bukan pemerintah yang akan membiayai itu? Iya, enggak tahu kalau soal itu enggak tahu. Sampai nggak mengiyakan sih ya, iya saya butuh, pasti insya Allah pemerintah akan iya bantu. Mungkin, tapi kan usulnya nanti ya mungkin menghubungin orang yang di rumah. Ayo. Menghubungi orang di rumah? Iya pastilah.
Sampai nggak mau itu ya? Enggak saya. Udah saya pasrah aja kalau saya nggak salah. Allah tuh mau tahu masalahnya. Itu kayak saya. Kalau saya orang itu cuman ngomong kata saya itu. Iya. Tetapi yakin saya keluar waktu itu. Nggak punya keyakinan saya itu. Oke, saya pengen tahu ini. Gimana ceritanya waktu 5 bulan bisa ada yang ngebantu itu gimana awal mulanya? Maksudnya ngebantu gimana? Untuk diajukan banding setelah 5 bulan. Itu awal mulanya gimana? Ya memang ya kita tuh dibalikan dari diri kita sendiri. Gitu. Kalau selama kita tuh baik sama orang, insya Allah Allah tuh ngasih orang baik. Gitu. Jadi seketika itu ada yang mau ngebantu. Saya tuh nggak minta tolong ke orang. Tolong gimana caranya gini. Justru dia yang nawarin. Sempat saya nelpon juga kan ke nggak pernah. Cuman ada orang tua emang itu memang biasa suka bantu orang. Oh, gitu. Di penjara. Nulis, itu napi juga dia? Iya, napi. Orang Saudi. Tapi ngasih uang. Napi orang Saudi juga? Iya, saya 1% pun orang itu nggak minta ke saya. Oke, dia kerjanya untuk membantu orang-orang yang mau dinaikkan banding. Coba saya nanti kasih kamu banding. Kamu ngomong apa saya catat. Oh iya. Dia mencatat pengakuan sampean ya. Kemudian nanti itu dia tulisan itu diajukan ke mana? Ke pengadilan. Ke pengadilan. Oh dia berarti mengajukan ke penjara ya untuk diajukan ke pengadilan. Terus dipanggil berarti setelah itu. Dipanggil. Pengadilan kedua. Pokoknya dari waktu sidang pertama itu kurang lebih 25 hari dipanggil lagi pengadilan. Setelah dari pengadilan pertama nanti ke pengadilan keduanya itu sekitar 25 hari. Oh, nggak sampai sebulan. Dan semuanya sudah 4 bulan di situ berarti. Iya. Menunggu pengadilan pertama itu 4 bulan. Prosesnya lama sekali ya. Lama. Berarti itu waktu pengadilan kedua langsung di pengadilan. Karena lama itu kebanyakan Pak. Kebanyakan apa? Kebanyakan kasus orang-orang banyak. Oh, karena mengantri ya? Iya, ngantri. Ya, oke. Di pengadilan kedua, sidang kedua lah, bukan pengadilan. Sidang kedua, sampai dipanggil langsung ke wilayah ya? Iya, langsung. Gubernur di Damam ya? Enggak ke Demam, di situ juga. Ya, monitor juga. Katanya di Damam itu apa? Di Demam itu yang mahkamahnya. Oh, tempat pengajuan untuk bandingnya. Iya. Tapi sidangnya tetap di situ. Sama yang di tapi mahkamahnya mahkamah Demam, orang Demam. Oh, gitu. Berarti orang pusat wilayah. Orang pusat wilayah. Oke, sama ditanya lagi. Ditanya. Apa pertanyaannya? Sama seperti pertama? Sama, cuman di situ syekhnya itu gini, Mustafa, bahasa Indonesianya ya, kamu mau naik banding, apa ada yang mau lewat TV juga? Iya, apa ada yang mau diomongin? Mau disampaikan apa gitu ya? Sebelum saya ngasih lagi itu. Oke, ada keputusan. Akhirnya di situ cerita saya itu. Ceritanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab ceritanya. Oh, sampai ngomong bahasa Arab. Bahasa Arab di situ ada pertanyaan cuma bahasa Arab. Membantu siapa? Pak Dudung juga yang bukan lain lagi. Bukan lain lagi. Beda. Jadi, orang tapi ngomongnya bahasa Arab saya iya. Siapa kenal orang yang jadi penerjemah? Dari KBRI juga? Bukan. Itu ngambilnya dari Islamic Center. Ustadz dong. Iya, Ustadz. Di sini. Iya, di sini. Kamu kenal nggak? Tapi orang Indonesia nggak kenal. Siapa ya? Sulhan, bukan. Itu Ustadz Hudori kan. Oke, yang penting itu dari orang Indonesia yang biasa di Islamic Center menerjemahkan ya. Terus sampai ngobrol, curhat. Itu ya, berkata Pak Mustafa mau ngasih saya cerita. Hakimnya dengar ya. Terus? Ini semuanya salah paham saya itu. Saya itu dituduh jam 6 jalan sama orang perempuan ini. Padahal sampai ada di Kobar. Dari jam 6 sampai jam 9.30. Gimana saya berangkat jam 6? Saya jam 5.45 ada di Kobar di masjid. Saya sholat masjid di maghrib di sana. Di sana ada kamera, di dekatnya Starbucks. Mobil saya juga ada di situ. Saya sama madam. Saya kerja di Dar Haitam. Fasoleh. Lo kamu kerja di Wazaro? Iya, saya gitu. Itu yang kira-kira hakim membuat di situ ya. Yang membuat agak percaya. Kok nggak ngasih apa bukti? Enggak. Anak dar yang kamu bawa itu kok nggak ngasih apa namanya? Persaksian. Iya, persaksian. Iya, kenapa dari awal kenapa nggak ada saksi? Di situ di hukum di sini nggak boleh, Pak. Maksudnya? Jadi menguatkan
seorang yang mau membantu dari luar ini ya, membantu nggak boleh di sini. Ya, tapi kalau sebagai saksi bisa. Enggak, kalau yang datangnya orang hukum ke sini ke situ bisa. Tapi kalau ini yang ke sana nggak bisa. Oh, jadi hukuman. Soalnya waktu itu mudirnya Dar itu mau datang ke niabah waktu itu nggak boleh. Nggak bisa. Akhirnya orang niabah sama orang mahkamah sini yang mencari mencari bukti. Akhirnya kepolisian juga cari bukti waktu di musola itu kan saya sholat, terus mungkin diulang balik di waktu di Starbucks itu kan waktunya CCTV kan saya kan kasih tahu semua tanggal 17 bulan 10 2022 jam 5.45 saya itu di situ sholat. Akhirnya polisi aktif mencarinya ke bukti di situ. Ada ya? Ada. Kamera saya ada. Awal itu di proses enggak, itu? Kalau sidang pertama itu langsung vonis dituduh terus. Iya, langsung. Enggak ada pembelaan. Enggak. Memang sampean enggak bawa lawyer ya? Enggak ada. Akhirnya berarti ini goer soe. Kulu goer soe saya gitu. Nah, akhirnya ada Alas Mustafa wa Juprianto anak tolak Baroah. Gitu. Baroah itu bebas. Dibebaskan, iya. Baroah. Yang lainnya hukum sama. Gitu. Kalau yang itu waktu di niabah amah di penuntut umum bukannya di situ juga sampai ditanya kapan di mana? Kalau di niabah itu nggak ada penuntut umum sebenarnya. Ya sama ya kayak di waktu integrasi itu kan ditanya waktu sekian ada di mana itu kan ada tertulis semuanya. Iya. BAP lah kalau di kita itu. Ada tulis semua. Tulis, tapi itu nggak dibawa ke pengadilan bahwa sampean itu ada pengakuan sebagaimana yang di niabah. Iya, enggak. Waktu itu omongan saya yang di situ ditulis. Cuma yang diberatkan kayak yang diberatkan di situ polisi yang ngomong saya. Katanya saya jalan jam 6 sampai jam. Oh, jadi tudingan ya, tuduhan polisi ini yang memberatkan. Soalnya kan semuanya ngomong polisi itu cuma cari naik pangkat gitu. Oh, ada kesan polisi itu mencari perkara sebagai laporan kasus gitu ya. Ya kita nggak tahu alam ya. Yang jelas sampai dituduh. Makanya hukum itu sampai dituduh tapi tuduhan itu tidak disertai atau tidak dibawa dengan bukti yang semestinya. Ini mohon maaf di kameranya ada terganggu. Kayaknya kita harus nyetrum lagi nih. Oke. Ini kalau panas begini nih. Nikon ini agak sedikit rewel. Kayaknya digeser aja deh nih. Di sini. Nah, biar Nikonnya ke saya. Saya minum dulu ya? Boleh minum dulu ya? Masih panjang nggak nih ya kira-kira? Ini sponsornya banyak loh. Ada ya, keluar ya. Nah udah. Baik, kita lanjut ya. Agak sedikit terganggu ya. Pasin ya. Kayaknya terlalu zoom nih. Ngetrum juga ya. Itu karena keganggu Pak. Ada setrumnya. Agak naik ke atas. Naik terus. Naik. Nah itu tekan ke bawah. Nah udah cukup. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan setelah ada gangguan sedikit nih. Kameranya kayaknya ini kurang pas juga ini, perlu diturunin. Oke Pak Mustafa, kita juga nggak bisa berlama-lama juga, ini sudah hampir jam 2 ini. Pas ini? 12:30 ini. Ya, oke lah cukup segitu. Mungkin turun dikit ya. Setelah divonis baroah, artinya sudah bebas ya. Apalagi apakah ada wajib lapor nggak? Nggak ada. Nggak ada wajib lapor? Nggak ada, udah. Setelah itu nggak ada lagi urusan waktu di sidang kedua itu tolak baroah itu keluar bebas, saya sehari langsung pulang. Langsung pulang ya? Nggak ada lagi yang harus diproses ke pengadilan atau kepolisian? Nggak ada. Kalau yang keluar, yang kadang-kadang dipanggil lagi itu yang pakai wakalah biasanya. Wakalah? Bukan wakalah, kafalah.
Oh, yang ditanggung, ada Yang dia penanggungnya, penanggung itu ada penanggungnya. Karena sampean sudah bebas murni, berarti tidak ada lagi urusan. Nggak ada bukti saya. Terus semua apa khidmah ya, khidmah elektronia seperti Igoma semuanya sudah tidak ada masalah ya, bisa digunakan untuk transaksi. Sementara ini belum ya, maksudnya Ikoma masih belum dihidupin sama. Oh gitu. Sama Tapi secara hukum murni nggak ada lagi. Nggak ada. Oke. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil nih dari apa yang tadi diceritakan Pak Mustafa? Kalau kamera itu bagus Pak Dudung ya, masih bisa nggak kena. Cuma pelajaran saya tuh apa itu nasihat saya lah. So, gini, meskipun kita tuh sama TKI atau PMI itu jangan sewenang-wenang atau kemauan untuk menolong orang kalau nggak ada identitas gitu aja. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita bantu boleh, tapi juga harus waspada. Hati-hati, waspada. Ya, perhatikan. Soalnya berkorbanlah, tapi jangan jadi korban. Hukum kita kan nggak sama gitu. Ya. Dan apa yang didapatkan dari penjara tentunya juga ada banyak pelajaran ya. Iya, alhamdulillah. Dan banyak hal yang bisa tadi udah alhamdulillah sudah di-share. Cuma memang kalau masalah kepolisian memang Pak, sini bagus. Bagus sih. Kayak hukum juga bagus. Tegak gitu ya. Tegak. Tapi tadi soalnya gini, kalau ini ya, saya kasih contoh nih. Kalau di kita kan orang napi itu kadang-kadang kalau suka dipukul gitu kan. Oh, ditegrasinya dipaksa sama polisi kan. Gitu ya. Kalau di sini nggak ada istilah gitu. Diperiksa. Masalah cuma kalau bentak ngomong iya. Mungkin ada itu pun kesalahan dari napi loh. Kalau kadang-kadang berantem omong kan gitu. Tapi kalau mukul, kalau polisi, penjaga polisi askaris sampai mukul napinya ini ngomong ke orang luar, bisa dilaporkan ya. Kena polisi sini. Bisa dilaporkan. Jangan kan sampai mukul keras. Mukul gini aja kena. Makanya bagus-bagus polisinya di dalam itu. Bener, nggak kayak orang kita bentak-bentak ke napi, enggak. Kalau di sini nggak boleh. Kan semuanya ada kamera, ada perekam suara di situ. Nggak boleh, bener. Apakah juga pernah di mondok? Nggak pernah saya. Cuma kan pengalaman teman-teman yang cerita tuh gitu. Jangan-jangan di Indonesia pernah mondok ya, jadi tahu gitu. Kalau mondok pesantren memang pernah. Iya. Jadi kalau mondok di tempat polisi nggak ya? Enggak, alhamdulillah. Ngomong selama 5 bulan di pondok itu hafal berapa juz? Kalau masalah itu enggak. Ya pokoknya ikhtiar lah ngaji gitu. Kalau ngafal enggak. Baik, ini sudah cukup banyak juga ya kita dapatkan. Ya, terima kasih lah sama sport sama teman. Coba hukum-hukum sini juga baik kata saya itu. Benar. Jadi nggak kapok ya penjara? Ya udah kapok. Artinya jadi pengalaman berharga ya. Saya tuh sekarang bisa istilahnya bisa melek bener gitu. Jadi bisa benar-benar jaga-jaga diri saya sekarang. Iya. Kita mesti nolong orang tuh belum tentu orang itu peduli dengan kita. Benar. Yang jelas dalam suasana di Saudi ini dengan beragam. Oh, istrinya gini Pak, kita tuh ya punya keberanian. Yang penting kita tuh jangan salah. Jalan benar kita berani. Gitu aja. Soalnya ditakutin sama temen di penjara juga ada. Mau kamu gini. Wah, Allah yang mau tahu. Kamu cuma bisa ngomong gitu aja. Oke. Baik Pak Mustafa, saya ingin menutup ini dengan pesan lah terakhir ya, nasihat dari Pak Mustafa untuk warga yang tidak memiliki identitas izin tinggal di sini. Mungkin nggak karena pengalaman Bapak ini menolong orang yang nggak punya identitas ternyata malah menjadi bermasalah dengan hukum. Nah, apa nasihatnya buat teman-teman yang justru tidak punya izin tinggal atau igoma di sini? Kalau nasihat saya nih sebagai sesama warga PMI ya, sebagai warga Indonesia yang kerja di sini yang nggak punya igoma, itu tolonglah jangan apa itu sok-sokan gitu loh. Jadi hati-hatilah. Gitu, hati-hati dan jangan ada masalah jangan membawa orang lain.
Jangan menyebar masalah. menyebar masalah lain gitu. Oke. Terus jangan, tolonglah bagi orang yang bekerjalah yang benar kata saya itu. Baik. Itu aja. Kalau memang kerja, memang kalau memang kerja rumah tangga, udah gak usah macam-macam. Gak ada faedahnya. Ya benar hasilnya banyak mungkin, tapi nggak barokah. Ya karena pekerjaannya nggak dihalalkan. Nggak dihalalkan. Nggak sesuai dengan ajaran agama dan. Jangan bawa apalagi jangan, ya Allah, ingat yang di rumah gitu loh kata saya. Ini menarik ya, sebenarnya dunia gelapnya pekerja kita di sini, saya ingin mencari narasumber yang berani mengungkap. Jadi kalau di Jakarta itu ada buku yang dulu ditulis sama Muhammad MK kalau nggak salah namanya, Jakarta Undercover. Jadi kalau mau kita membahas satu tema tersendiri, ya mungkin bisa kita sebut sebagai PMI Undercover. Jadi akan membahas dunia sisi hitam, dunia gelapnya warga kita di sini. Itu menarik sebenarnya. Nanti mungkin Pak Junet dan Pak Dudung mungkin bisa berpartisipasi, membongkar, mengungkap sisi lain dari warga kita yang ada di sini. Baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan dini hari ini. Kita akan sudahi dulu Pak. Terima kasih atas waktunya, informasi, berbagi pengalamannya. Kepada teman-teman yang masih nonton di Facebook juga terima kasih. Kita sampaikan jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.